Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, dimohon dengan hormat untuk mengisi saf di depan yang masih kosong. Memudahkan saudara-saudara kita yang datang belakangan. Silakan saf di depannya diisi, dipenuhi terlebih dahulu agar saudara-saudara kita yang datang belakangan dimudahkan urusan-urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, di antara yang dijanjikan oleh agama adalah ketenangan hati. Ketika hati manusia tidak tenang karena berbagai persoalan hidup yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 155, muncullah gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa di Indonesia dalam 1 tahun 1.800 orang bunuh diri. Artinya tiap hari ada 5 orang yang bunuh diri. Usianya antara 10 sampai 39 tahun. 47,7% berusia pada usia remaja dan produktif. Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa prevalensi gangguan jiwa, kemungkinan orang Indonesia untuk mengalami gangguan jiwa itu sudah 1 dari 5. Angka yang sangat mengkhawatirkan. 1 dari 5 orang Indonesia berpotensi mengalami gangguan jiwa. Gangguan emosional, gangguan psikologis. Kalau kita bandingkan atau ditambah dengan data-data kejahatan, kita juga melihat kejahatan sekarang semakin tidak masuk akal. Jumlahnya tambah banyak, kasusnya makin tidak masuk akal. Karenanya tidak ada jalan lain di zaman yang modern ini untuk kembali kepada kebenaran agama. Karena sains dan teknologi itu tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Teknologi makin maju, ada artificial intelligence. Ada Internet of Things, ada digitalisasi, tapi itu semua tidak mengarah kepada kebahagiaan. Penggunaan obat-obat penenang di Inggris semakin meningkat. Dunia sebagian makin makmur, tapi tidak makin bahagia. Singapura itu pendapatan per kapitanya 56.000 US dollar per tahun. Costa Rica $14.000. Tapi index of happiness, angka kebahagiaan orang Singapura kalah oleh orang Costa Rica. Dunia juga menyimpan paradoks, data yang bertentangan. Harapan hidup semakin panjang. Orang Indonesia harapan hidupnya sudah sampai pada 72 tahun. Ada life ekspektasi. Jumlah lansia akan makin banyak. Tapi pekerjaan makin dikuasai oleh robot. Dan manusia itu sulit sekali bersaing dengan robot.
Robot yang dirancang memiliki kecerdasan yang semakin hari semakin pinter dan integrated. Bahkan dalam sebuah artikel yang khotib membacanya dengan penuh kengerian, diduga nanti robot-robot itu bisa mengupgrade dirinya sendiri. Kalaupun sumber arusnya dimatikan, dia bisa menyerap sumber energi dari luar untuk merecharge power yang ada pada dirinya. Pekerjaan banyak diambil alih oleh robot, harapan hidup makin panjang, tapi dampaknya pengangguran semakin meningkat. Dengan kecepatan teknologi seperti sekarang, diperkirakan pada tahun 2030 akan ada 1,5 miliar manusia kehilangan pekerjaan. Sekarang kita sudah merasakan betapa banyaknya orang-orang yang memerlukan pekerjaan, tapi lapangan kerjanya tidak bertambah signifikan. Karenanya di tengah-tengah suasana yang demikian, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada seruan agama yang benar. Apa yang bisa membuat kita tenang? Salah satunya adalah berzikir, bertasbih. Dan zikir dan tasbih itu banyak yang seperti enteng tapi pahalanya besar. Bukan milih-milih amal. Tapi kalau amal-amal yang demikian indah meskipun mudah saja kita tidak tahu dan tidak diamalkan, bagaimana amal yang susah? Suatu hari Rasulullah SAW menjumpai Juwairiyah binti Haris, istri beliau, yang sedang berzikir di musolanya. Juwairiyah nampak sedang bertasbih dan berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan istrinya itu untuk satu urusan. Ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, matahari mulai meninggi, tapi ternyata Juwairiyah masih belum beranjak dari tempatnya. Rasulullah bertanya, "Wahai Juwairiyah, engkau masih di tempatmu?" Istri beliau menjawab, "Iya, saya masih di tempat saya." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah mengucapkan 4 kata yang kuulangi 3 kali, namun itu lebih utama dibandingkan yang telah engkau ucapkan." Apakah itu? Subhanallah adada khalqih, wa subhanallah waridho nafsih, wa subhana zinata arsih, wa subhana midada kalimati, walhamdulillahi mislu zalik. Subhanallah sebanyak makhluk ciptaannya. Ini zikir yang sangat luar biasa. Subhanallah seluas ridhonya. Subhanallah sebanyak kalimatnya. Dan alhamdulillah seperti yang juga disebutkan sebelumnya. Tasbih seperti ini adalah tasbih yang kalau diketahui manfaatnya, kata Nabi, lebih dari pahalanya, lebih utama daripada yang dilakukan oleh Juwairiyah dari pagi sampai matahari menjelang meninggi. Sekali lagi bukan soal hitung-hitungan amal. Tapi kalau amal yang demikian mudah dan indah serta banyak pahalanya saja kita tidak melakukan, kalau belum tahu tidak apa-apa tinggal belajar. Tapi kalau sudah tahu, tidak mengamalkan, sayang sekali. Hadirin yang berbahagia, amal apalagi yang bisa membuat kita menjadi orang yang merasakan ketenangan karena dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ciri kedekatannya adalah kita tahu apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang Allah sukai. Sesudah bertasbih adalah bersolawat. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu?" Lalu beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyi." Ya Allah, sampaikanlah solawat kepada Muhammad, hambamu, nabimu, rasulmu, nabi yang ummi. Tentu diucapkan dengan penuh rasa hormat dan rasa cinta. Ketika menyebutkan nama Muhammad dengan seperti kita menyebut nama, lebih dari seperti kita menyebut nama ayah kita, kakek kita, guru kita yang kita hormati. Allahumma sholli ala Muhammad,
abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad, hambamu, nabi dan rasulmu, nabi yang ummi. Dalam hadis-hadis disebutkan, misalnya dalam kitab Mu'jam Ibnul Arabi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu solawat kita bacakan 10 kali Allah mendoakan kita. Dalam kitab yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Satu solawat dibacakan, Allah angkat derajat kita 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Buraid bin Abi Maryam, beliau mendengar dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, Rasul bersabda, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, maka akan dihapus 10 kesalahannya. Merasa dosa dihapus, itu adalah salah satu cara di mana kita merasakan ketenangan. Karena ketika manusia berdosa, hati manusia yang bersih itu mendapati noda yang hitam. Hati yang ternoda dengan noda dosa itu kalau dibiarkan akan menjadi keras. Hati yang keras itu sulit mendapat nasihat. Ini untuk introspeksi diri kita masing-masing. Kalau hati kita keras, diberi nasihat itu nolak. Diingatkan membantah. Salah satu penyebabnya dosanya sudah berkerak dan membuat hati jadi keras. Kalau hati sudah keras lama-lama jadi mati. Kalau sudah mati itu tidak bisa lagi dinasehati. Salah pun tidak merasa, dosa pun tidak terasa. Nauzubillah. Maka ketika kita bersolawat, ketika kita beristighfar, ketika kita bertasbih, Allah bersihkan. Siapa yang bersolawat, dihapus 10 kesalahannya. Hadirin yang berbahagia, ada juga solawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Kullama dzakaraka dzakiruna wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, sampaikanlah solawat atas Nabi Muhammad sebanyak orang yang berzikir kepadamu. Dan sampaikanlah solawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebanyak orang yang lalai dari mengingatmu. Sebanyak orang yang berzikir dan sebanyak orang yang lalai. Tentu ini kreasi dari Imam Syafi'i dalam Muqaddimah Kitab Al-Um. Hadirin yang berbahagia, tasbih, solawat, zikir adalah kalimat-kalimat yang agung. Tasbih adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu tentang perkataan yang paling disukai Allah? Maka tentu para sahabat menjawab mau. Sesungguhnya kata Nabi, perkataan yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan 2 ucapan tasbih yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan yaumil hisab, yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah dengan segala puji baginya, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa keterangan yang menyebutkan betapa kalimat-kalimat itu sangat agung. Subhanallah wa bihamdi, apabila diucapkan sekali, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya 10 kebaikan. Siapa saja yang mengucapkannya 10 kali, Allah akan mencatat baginya 100 kebaikan. Dan siapa yang mengucapkan 100 kali, maka Allah akan mencatat baginya 1000 kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosanya atau kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadirin yang berbahagia, rumus-rumus yang nampak sederhana ini adalah rumus-rumus yang canggih
yang sudah terbukti dari abad ke abad menjadi penyelamat bagi umat manusia. Mereka yang sedang dalam keadaan gelisah dan gundah gulana, kalau mereka rajin membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca doa, akan bertemu dengan rumus-rumus yang menenteramkan. Kita manusia akan diuji. Kalimat walanabluwanakum berarti ujian itu sepanjang hidup. Tidak pernah berhenti. Lulus dari satu ujian, menunggu ujian yang lain. Beres dari satu urusan, menunggu urusan yang lain. Maka Allah sudah mengingatkan bahwa kita pasti akan diuji. Wa bassiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Dari Sufyan As-Tsauri bahwa Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepadanya. Jika kamu mendapatkan suatu yang kamu suka, maka perbanyaklah membaca Alhamdulillah. Jika kamu mendapatkan yang kamu benci, maka perbanyaklah ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan jika kamu mendapatkan masalah dalam urusan rizkimu, maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hadirin yang berbahagia, kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Teknologi boleh maju, tapi agama sebagaimana yang kita yakini adalah petunjuk jalan. Agama adalah hal yang akan membuat kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat, memanjatkan segenap permohonan kepada Allah di hari Jumat yang penuh kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan sifat pengampun-Mu yang sempurna. Sayangi kami dengan kasih sayang-Mu yang begitu sempurna. Kami tidak pernah berputus asa dalam memohon kepadamu ya Allah. Walaupun kami tahu dosa kami setinggi gunung, kami yakin di sisimu ada gunung ampunan yang lebih tinggi dari gunung dosa yang kami bawa. Walaupun dosa kami seluas lautan, kami yakin di sisimu ada lautan ampunan yang lebih luas dari lautan dosa yang kami bawa. Engkau yang telah berfirman bahwa Engkau menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Engkau yang mengatakan, Engkau yang berfirman bahwa Engkau akan menerima taubat hamba-hamba yang datang bertaubat kepadamu. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah permohonan ampun kami atas segala dosa yang pernah kami lakukan. Berpuluh, beratus, beribu, berjuta dosa telah kami lakukan. Sedemikian banyak dosa kami sehingga kami tidak lagi sempat menghitungnya. Bahkan sedemikian banyak dosa kami sehingga kadang-kadang kami lupa bahwa kami adalah hamba yang penuh dosa. Pada saat yang sama dalam perjalanan hidup kami, kadang kami berjumpa dengan urusan-urusan, dengan persoalan-persoalan kehidupan yang kami seringkali bingung untuk menghadapinya. Kadang kami tidak mengerti dari mana mulai urusan ini dan kemana kami mencari jalan keluarnya. Ya Allah, sedemikian lemah dan hinanya hamba-Mu ini. Kadang-kadang hamba tak lagi bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kadang-kadang hamba pun kabur antara halal dan haram. Maka hamba-Mu yang hina dan lemah ini terjerumus di lembah dosa. Karenanya ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini, kami memohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau bersihkan diri kami dari segala noda. Dan kembalikanlah kami kepada fitrah kami sebagai hamba yang suci, yang bersih. Sebagaimana ketika hamba dilahirkan oleh ibu kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Kami tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Ya Ghafurur Rahim.
Allahumma ya Rabbana, ampuni juga kedua ayah dan bunda kami. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi ayah dan ibu kami, bahagiakan mereka ya Allah. Jadikan ayah dan ibu kami orang-orang yang Kau sayangi. Muliakan orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka selapang timur dan barat. Sayangi orang tua kami yang masih hidup, beri kesempatan kami untuk berbakti kepada orang tua kami, membahagiakan mereka, membalas kebaikan-kebaikan mereka walaupun tidak akan pernah ada yang sebanding dengan apa yang telah mereka berikan kepada kami. Tak ada sesuatu yang bisa menandingi beratnya ujian yang dialami ibu kami ketika melahirkan kami. Satu tarikan nafas yang diiringi dengan rasa sakit yang ibu kami alami ketika melahirkan kami, tak akan bisa kami balas dengan seluruh pengorbanan yang bisa kami lakukan sepanjang hidup kami. Tetes-tetes air mata dan keringat ayah kami yang bekerja keras mencari nafkah agar kami bisa bersekolah, agar kami bisa makan, agar kami bisa menjalani kehidupan yang baik. Tak mungkin kami bisa membalasnya dengan sepadan, namun berikan kesempatan pada kami untuk memuliakan mereka. Setidak-tidaknya mereka tahu bahwa kami adalah anaknya yang soleh, anak yang senantiasa merindukan untuk senantiasa berada dekat dengan mereka. Ya Rabbana, ampuni dan sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami di dunia pasangan yang sama yang akan menemani kami di taman-taman surgamu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak dan keturunan kami juga orang-orang yang akan bersama-sama kami di dalam surgamu. Berikan pada anak-anak kami sifat anak yang soleh. Berikan kepada anak-anak yang kehidupan yang baik. Lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bukakan jalan-jalan kebaikan bagi anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan pekerjaan anak-anak kami. Mudahkan urusan sekolah anak-anak kami. Mudahkan urusan jodoh bagi anak-anak kami. Tolong anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari kejahatan segala makhluk. Lindungi anak-anak kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Karena kami sungguh tak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbana, selamatkanlah mereka yang sedang dalam perjalanan. Selamatkanlah mereka yang sedang mencari nafkah. Mudahkan urusan-urusannya. Mudahkanlah urusan mereka yang sedang menjalin silaturahim. Mudahkanlah urusan mereka yang sedang melaksanakan tugas-tugas mereka. Selamatkan kami semua ya Allah. Karena Engkau-lah sumber keselamatan. Dan dari-Mu berasal keselamatan. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa alaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam. Wa adhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, silakan dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum. Asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma shalli ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.